ingin menyapa dulu Bu Pungki Indarti, anggota Kompolnas, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum pidana. Masih bersama kami ya Bu Pungki, Kang Asep. Iya. Iya, Bu Pungki. Terima kasih. Bu Pungki, 6 bulan Bu Pungki jadi DPO, tapi tidak bisa juga atau belum ada penangkapan. Bahkan sudah dari pagi tadi polisi ada di sana juga belum berhasil. Apa yang Anda bisa ceritakan ke kami, kenapa bisa seperti ini? Iya, terima kasih. Ini barrier-nya memang sudah sejak 2019, Mbak. Karena yang bersangkutan, tersangka selalu membangun narasi-narasi bahwa yang bersangkutan ini dikriminalisasi, difitnah, dan kemudian selalu menyerahkan massa ya. Bahkan nggak jarang ada preman-preman yang mengganggu para korban seperti itu dan meneror mereka. Nah, di sisi lain polisi mencoba untuk persuasif dan menjaga kondusivitas Herkamtibmas di wilayah Jombang. Karena Jombang ini kota santri, jadi jangan sampai nanti ada clash vis-a-vis polisi dan massa dari pondok pesantren Sidikiyah maupun massa dari pondok dengan massa yang lain gitu ya, yang mendukung upaya penegakan hukum terhadap tersangka. Nah, di sisi lain polisi juga menjaga Pak Kiai ya, bapaknya tersangka ini sudah sepuh ya, dan beliau ini dalam kondisi sakit, sehingga si pelaku tersangka justru memanfaatkan berlindung di balik bapaknya ini. Nah, kalau sampai ada apa-apa, ini si tersangka pasti menyatakan bahwa ini pasti polisi yang harus bertanggung jawab. Oke, ada kehati-hatian dari pihak kepolisi. Apakah ini tidak terlalu berhati-hati, Bu Pungki? Mengingat ini kan kasus kekerasan seksual dan sudah dari 2019 gitu. Betul. Jadi memang sebelumnya yang bersangkutan memang tidak ditahan karena dianggap polisi nantinya akan bisa menyerahkan yang bersangkutan hingga perkara ini P21. Nah, tetapi ternyata memang dalam pemberkasan perkara ini juga bolak-balik ya, sampai 7 kali bolak-balik berkas. Nah, itu menyita waktu. Itu 2021 sampai 2022 awal. Itu hanya untuk pemberkasan seperti itu. Nah, akhirnya dengan bantuan atau dengan dukungan dari kementerian lembaga, ada Kementerian PPA, ada Kompolnas, ada Komnas Perempuan, LPSK, Komisi Kejaksaan dan lain-lain, maka kami mendorong supaya kasus ini segera dilengkapi dan bisa P21. Alhamdulillah bisa P21, tetapi ketika sudah P21 ternyata yang bersangkutan ini berulang lagi. Jadi mengajukan pra-peradilan, kemudian setelah pra-peradilan kalah ya, karena polisi kan masih menghormati nih hak untuk pra-peradilan. Nah, ternyata setelah pra-peradilan kalah dipanggil, nggak datang, malah melarikan diri, akhirnya masuk dalam DPU. Nah, sudah ketika itu polisi sudah harus menegakkan hukum dengan represif, meskipun polisi juga mencoba menggunakan cara-cara persuasif dengan cara melakukan negosiasi dengan ayah dan tersangka. Anda melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses penangkapan terhadap tersangka ini hal yang sudah sesuai atau tidak berlebihan begitu, Bu Pungki? Ya, ini saya melihat sudah sesuai prosedur, karena sebetulnya memang polisi mencoba untuk menghormati pondok pesantren, menghormati ayah dari tersangka, meskipun di sisi lain polisi juga harus menegakkan hukum. Nah, oleh karena itu polisi mencoba dengan cara-cara persuasif terlebih dahulu, tetapi kemudian ketika tersangka sudah tidak bisa nggak kooperatif lagi ya, sangat tidak kooperatif dan menyulitkan proses hukum, maka polisi harus bertindak tegas.
Oke, ini sudah menjadi tindakan paling tegas yang diambil oleh pihak kepolisian dengan mendatangi pondok pesantren, kemudian mencari, meskipun sampai sekarang kita masih nunggu ya, apakah kemudian akan berhasil ditemukan tersangka ini. Saya ingin ke Kang Asep dulu karena ada Kang Asep juga di sini, Bu Pungki. Kang Asep, dari apa yang dijelaskan oleh Bu Pungki tadi, bagaimana Anda melihat dari sisi hukum begitu? Ya, kalau secara hukum prosedur sudah ditempuh oleh Oke. pihak kepolisian sendiri, ada sampai tindakan tegas, malah lugas kan. Tapi ini perlu kata lagi, perlu tuntas. Nah, tuntasnya apa? Ya bagaimana mencari dengan wilayah yang begitu ya cukup luas ya kan, ada pondok-pondok, ada apa istilah di pesantren ada kobong-kobong, ada asrama-asrama. Iya. Harus nah, butuh memang keahlian tertentu dari pihak kepolisian. Tapi saya yakin lah polisi ini punya pengalaman soal beginian. Cuma kan masalahnya sensitivitas tadi ketika ada santri, kemudian ada apa pihak-pihak simpatisan yang dihadirkan di tempat lain. Nah, memang betul sekira polisi sudah memilah-milah mana simpatisan, mana santri. Nah, ini harus dipilah. Karena ini tindakannya harus dituntas karena tegas sudah, lugas sudah. Nah, sekarang tuntasnya apa? Ya tadi ya angkatnya orang ini gitu kan dengan segala memang pasti akan menimbulkan resiko. Tapi yang penting bagi pihak kepolisian SOP-nya sudah ditempuh, ya dilakukan ya sekedar. Nah, kalau kelak ada akibat sekali lagi, tapi mudah-mudahan kita tidak ada terjadi akibat ya salah mereka sendiri karena mereka melakukan perlawanan. Ya, tapi akibatnya bagi mereka-mereka yang melawan tadi tepat. Ya polisi telah menangkap ya harus memproses orang-orang itu ya dibawa ke Mapolres Jombang untuk diproses. Tapi yang lebih penting sekarang bagaimana menemukan tersangka ini kan udah cukup waktu yang lama, sudah dilakukan prosedur yang menurut saya sudah berlebihan. Polisi berlebihan dalam arti sudah lewat prosedur gitu kan. Nah sekarang karena tadi sensitivitas dan situasi yang memang di kota santri, tapi perlu dipahami mungkin saya kira masyarakat Jombang sudah memahami bahwa ini kelakuan oknum dari pelaku yang memang anak seorang kiai atau dari pimpinan pondok pesantren yang dihormati. Tapi sekali lagi ya ini kan kita negara hukum bukan negara mereka punya gitu. Oke, Anda melihat mungkin ada gesekan yang akan muncul jika kemudian hari ini ditangkap? Saya pikir kalau misalkan polisi naik dikit tegasnya, ya, ada sedikit keras, ya, tegas tapi keras bener ya, untuk tuntas tadi, saya kira nggak ada masalah. Toh mereka juga lama-kelamaan kalau menghadapi aparat, ya udah tahu, yakin mereka mundur kok. Saya kira kepolisian udah tahu psikologi massa, bagaimana hal psikologi massa, kan jangankan misalkan udah biasa lah misalkan polisi ya suka nggak suka ya mereka yang melakukan perlawanan harus diamankan. Langkah-langkah biasanya polisi kan ketika menghadapi orang-orang yang melakukan kekerasan mereka diamankan terlebih dahulu tokoh-tokoh atau provokatornya. Oke, Kang Asep, mungkin kita perlu ingatkan kembali pemirsa kita terkait dengan kasus ini. Kasus ini sebenarnya sudah berjalan dari 2019 ya. Jadi tersangka ini disebut melakukan kekerasan seksual kepada santriwati. Ia sudah ditetapkan tersangka sebenarnya pada 12 November ya 2019 dan kemudian di awal tahun ini berkasnya dinyatakan P21 dan kemudian akhirnya ia dipanggil. Tapi kemudian ia menghindari panggilan polisi. Tadi Bu Pungki juga sudah menjelaskan beberapa kali sudah mengajukan pra peradilan dan kemudian akhirnya kalah dan akhirnya dinyatakan berkasnya P21 tapi kemudian melakukan tidak datang dalam panggilan polisi sampai akhirnya hari ini polisi melakukan upaya paksa penjemputan paksa begitu kepada tersangka. Anda melihat ada potensi tersangka bisa melakukan upaya-upaya hukum lainnya untuk membebaskan dirinya? Jadi ketika seorang dinyatakan sebagai tersangka, dia berhak kan sekarang salah satu kewenangan walaupun saya tidak setuju ya. Kewenangan peradilan itu adalah bagaimana penetapan tersangka. Itu 2 kali pra peradilan ditolak. Artinya apa? Proses penyidikan sehingga mau penuntutan sudah tepat dan benar. Jadi ketika memang ya ada proses salah dari kepolisian sudah dilakukan proses pra peradilan dan ditolak oleh hakimnya ya, oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jombang. Artinya apa lagi? Ya, bahwa yang bersangkutan harus tunduk patuh bahwa proses ini akan dilalui berikutnya ke tahap penuntutan. Nah, ketika akan diserahkan ke tahap penuntutan, ya yang bersangkutan harus tunduk patuh gitu kan. Jadi jangan menyebarkan narasi-narasi yang seolah-olah ya bahwa ini adalah fitnah atau kriminalisasi terhadap pondok pesantren. Oke. Sekali ada upaya hukum apapun juga selain tunduk patuh untuk taat untuk menyerahkan diri. Oke, tapi menurut Anda mungkinkah ada potensi tersangka bisa melakukan upaya hukum lain untuk membebaskan dirinya? Ya ada, nanti di pengadilan. Silakan di pengadilan. Oke. Kalau itu ada, apa yang harus dilakukan agar kemudian ini tidak lepas? Nanti dijawab ya Kang Asep setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, upaya penangkapan tersangka pencabulan terhadap santri di Jombang, Jawa Timur.